Halo, sebagai penilaian dari evaluasi akhir semester dari mata kuliah Fisika Komutasi 1, di sini saya ingin mempresentasikan hasil karya proyek saya yang berjudul menganalisis dan membandingkan lintasan bulat tendangan pisang sepak pada bola sepak 3 dimensi dengan 3 kondisi menggunakan pendekatan numerik metode Euler dan metode Runge-Kutta orde 4. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Natasha Veronica dengan NRP 01118400000047. Yang pertama, sini saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi, fisika merupakan ilmu yang mempelajari materi dari berbagai gejala fisis yang mempengaruhinya, dari partikel elementer seperti quark sampai Jakarta yang sangat luas. Jadi, fenomena fisika merupakan fenomena sehari-hari. Setiap saat kita akan selalu berurusan dengan fisika, baik kendaraan yang berjalan, olahraga, dan lain-lain. Dalam permasalahan ini, konsep fisika dengan objek olahraga, khususnya analisis lintasan sepak bola, yang menggunakan istilah tidak asing bagi para olahraga sepak bola. Pada tahun 70-an, Pel terkenal dengan tendangan pisangnya. Tahun 1998, gantian Roberto Carlos dipoja-poja dengan tendangan pisangnya. Sedangkan tahun 2006, David Beckham mengecoh para penjaga dengan tendangan yang sangat terkenal itu. Lalu, apa sih lintasan bola berbentuk pisang ini? Jadi, lintasan bola yang menyerupai bentuk pisang ini sudah lama menjadi perhatian para peneliti. Gustav Manus tahun 1852 pernah meneliti kasus sebuah bola yang bergerak sambil berotasi. Gerakan bola ini menimbulkan aliran udara. Akibat rotasi bola, aliran udara yang searah dengan arah rotasi bola bergerak relatif lebih cepat dibandingkan dengan aliran udara pada sisi bola yang lain. Nah, menurut hukum Bernoulli, semakin cepat udara mengalir, maka semakin kecil tekanannya. Akibat tekanan di B lebih besar dibandingkan tekanan di A. Perbedaan tekanan ini menimbulkan gaya membelokkan bola ke arah A. Membeloknya bola akibat perbedaan tekanan udara ini disebut dengan efek Magnus untuk menghormati Gustav Manus. Gaya yang bekerja pada garak bola sepak terdiri dari gaya gravitasi, gaya hambatan udara, dan gaya Magnus. Karena adanya gerak rotasi dari bola. Gerak parabola disebabkan karena adanya gaya gravitasi. Jika tidak ada gaya gravitasi, maka gerak benda akan lurus beraturan sesuai hukum kelembaban Newton. Jika pada benda hanya bergerak gaya gravitasi, maka sesuai hukum Newton, maka Fg sama dengan M kali A. Nah, jika kita menggunakan sistem 3 dimensi, maka percepatan benda akan diuraikan sesuai pada gaya yang bekerja pada bola, yaitu Fg sama dengan min M kali K. Nah, gaya Magnus sendiri terjadi ketika bola berotasi atau melakukan gerak spin selain bergerak parabola. Akibat rotasi inilah timbul perbedaan tekanan. Sesuai konsekuensi dari hukum Bernoulli, adanya perbedaan tekanan ini menghasilkan gaya Magnus yang arahnya selalu tegak lurus dengan lintasan bola. Gaya Magnus ini terjadi dari dua arah, yaitu gaya Magnus secara vertikal maupun gaya Magnus secara horizontal, sesuai dengan arah spin dari bola. Untuk gaya Magnus vertikal, faktor gaya Magnus dapat diinformasikan sebagai FL atau gaya vertikal sama dengan setengah kali rho kali AV kuadrat kali CL. Atau CL disebut dengan konstanta gesek secara vertikal. Sedangkan ketika bola berotasi secara horizontal, maka perbedaan tekanan terjadi pada arah horizontal. Untuk gaya Magnus spin horizontal, vektor gaya Magnus diformulasikan seperti gaya Fs atau gaya Magnus secara horizontal kali sama dengan setengah kali rho AV kuadrat kali CS atau sama dengan konstanta secara horizontal. Lalu, untuk adanya hambatan udara, maka akan mengurangi kecepatan bola bergerak. Secara matematis, gesekan udara itu sama dengan Fd atau gaya gesek udara sama dengan setengah kali rho AV kuadrat kali dengan CD, di mana rho merupakan massa jenis udara, A merupakan luas bidang udara, V sama dengan kecepatan bola, dan CD merupakan koefisien gesek udara. Dan vektor satuan kecepatannya di sini sama dengan V sama dengan kecepatan bola itu akar Vx kuadrat atau kecepatan bola di sumbu X kuadrat ditambah Vy kuadrat atau kecepatan bola di sumbu Y kuadrat ditambah Vz kuadrat yaitu kecepatan bola di sumbu Z kuadrat. Dan F tegak lurusnya, kecepatan tegak lurusnya itu sama dengan akar dari Vx kuadrat atau kecepatan bola di sumbu X kuadrat ditambah dengan Vy kuadrat atau kecepatan bola di sumbu Y kuadrat. Lalu, untuk uraiannya, di sini kita menggunakan hukum Newton, di mana di sistem persamaan diferensial dapat menggambarkan lintasan gerak bola karena adanya pengaruh gravitasi,
pengaruh hambatan udara, dan pengaruh efek dari Magnus, gaya Magnus. Di sini saya gambarkan untuk percepatan di sumbu X itu sama dengan minus beta kali V itu sama dengan CD, atau CD merupakan konstanta geseknya dikali dengan Vx atau kecepatan di sumbu X ditambah CL atau konstanta secara vertikalnya dikali dengan Vx kecepatan di sumbu X dikali dengan Vz kecepatan di sumbu Z ditambah dengan CS atau konstanta di sumbu secara vertikalnya dikali dengan V kecepatannya dikali dengan Vy atau kecepatan di sumbu Y dibagi dengan V tegak lurusnya. Untuk percepatan di sumbu Y itu sama dengan minus beta dikali dengan V atau kecepatannya dikali dengan CD atau konstanta geseknya dikali dengan Vy atau kecepatan di sumbu Y ditambah dengan CL konstanta horizontalnya, konstanta vertikalnya dikali dengan Vy kecepatan di sumbu Y dikali dengan Vz kecepatan di sumbu Z ditambah dengan CS atau kecepatan secara horizontalnya dikali dengan kecepatan secara di sumbu X dibagi dengan kecepatan tegak lurusnya. Untuk percepatan di sumbu Z itu sama dengan beta dikali dengan V atau kecepatannya dikali dengan minus CD atau CD itu merupakan konstanta geseknya dikali dengan Vz atau kecepatan di sumbu Z itu sama ditambah CD atau kecepatan konstanta geseknya dikali dengan V tegak lurus dikurang dengan gravitasinya. Nah, untuk kecepatan di sumbu X sama dengan perubahan posisi di sumbu X. Untuk kecepatan di sumbu Y merupakan perubahan posisi di sumbu Y, dan kecepatan di sumbu Z merupakan perubahan posisi di sumbu Z. Lalu, untuk penyelesaian metode yang digunakan, di sini saya menggunakan metode numerik yang digunakan untuk mensimulasikan tendangan pisang dari bola sepak. Didapatkan dari bentuk persamaan matematis dari menggunakan bentuk metode Euler maupun metode rumput orde 4. Lalu di sini akan menjelaskan tentang metode Euler itu apa sih? Metode Euler ini diturunkan dari teori Taylor, yaitu misalnya dalam fungsi Y adalah fungsi yang kontinu dan memiliki turunan dalam interval AB. Dalam teori Taylor, fungsi Y dirumuskan dalam persamaan yang ada terlihat di PPT ini, yaitu T, Y, TI plus 1 sama dengan YTI ditambah dengan TI plus 1 minus TI, Y aksen ditambah dengan TI 1, TI kuadrat dibagi dengan 2 Y double aksen epsilon I. Dan jika telah diferensialkan maka didapatkan persamaan dari metode Euler ini, yaitu yang di kotak hijau yaitu YI plus 1 sama dengan YI ditambah HF fungsi ditambah dengan TI YI dengan syarat awal Y0 sama dengan alfa di mana I sama dengan 0,1 0, 1, 2, sampai dengan N1. Nah, untuk persamaan rungkut sendiri sesuai dengan ordenya yaitu ada 4. Berarti kita ada pencarian 4 orde yaitu K1, K2, K3, dan K4. Lalu untuk penyelesaiannya kita menggunakan YI plus 1 sama dengan YI plus 1/6H dikali K1 ditambah 2K2 ditambah 2K3 ditambah K4. Di mana fungsi merupakan fungsi turunan. Nah, untuk algoritma dan pemrograman persamaan gerak, ini saya menggunakan untuk menyelesaikan pada kondisi pertama, yaitu tanpa pengaruh gesekan udara dan tanpa gerak spin dengan menggunakan metode Euler. Di sini langkah pertama dari algoritma ini merupakan memasukkan nilai variabel yang diketahui. Variabel yang diketahui itu ada massa yaitu 0,43 kg, lalu ada diameter itu sebesar 0,22 meter. Lalu ada kerapatan udara sebesar 1,2 kg per meter pangkat 3. Lalu ada konstanta gesek, konstanta lift, dan konstanta horizontal itu 0 karena kita tanpa pengaruh gesekan udara dan tanpa gerak spin. Lalu untuk percepatan gravitasi itu sebesar 9,8 meter per sekund kuadrat. Lalu untuk betanya di sini saya memasukkan nilai 0,0529. Di sini bisa kita lihat dalam kodingannya. Itu di sini kita juga menginisiasi dari kecepatan dan percepatannya. Untuk percepatannya sini saya menggunakan untuk percepatan di sumbu X saya menginisiasi sebagai X, percepatan di sumbu Y kita menginisiasi sebagai sumbu Y menjadi step Y, dan percepatan di sumbu Z kita menginisiasi dengan huruf Z. Lalu untuk kecepatan di sumbu X ini saya menginisiasi sebagai Fx, kecepatan di sumbu Y sini saya menginisiasi sebagai Vy, dan kecepatan di sumbu Z di sini saya menginisiasi sebagai Vz.
Lalu untuk langkah kedua, di sini saya menentukan nilai dan jumlah loop untuk n. Untuk tahap awal, solusi pendekatan numerik adalah menentukan poin-poin dalam jarak yang sama dalam interval A sama beta. Nah, di sini ketika masuk ke codingan, di sini saya masukkan nilai A seperti itu 0, nilai beta sama dengan 1, dan nilai n itu sama dengan 100. Lalu untuk H-nya itu sama dengan beta min A dibagi dengan n, atau jika kita hitung itu sama dengan beta itu 1 dikurangi dengan 0 dibagi dengan 100 atau 0,01. Untuk langkah ketiganya, di sini saya menghitung variabel awal yang diperlukan. Variabel awal yang diperlukan adalah untuk menyelesaikan persamaan ini adalah vektor gaya magnus vertikal yang gerak lurus dengan kecepatan bola. Itu kecepatannya itu sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat tambah Vz kuadrat. Dan V tegak lurusnya itu sama dengan akar dari Vx kuadrat ditambah dengan Vy kuadrat. Di sini ketika saya masukkan ke pengkodingan, di sini saya menginisiasi kecepatannya itu sebagai V dan V tegak lurusnya sebagai Vt. Di mana V di sini saya masukkan Vx kuadrat ditambah dengan Vy kuadrat ditambah dengan Vz kuadrat dipangkatkan dengan 0,5 atau sama dengan akar tan. Lalu untuk V tegak lurusnya di sini saya masukkan dengan Vx kuadrat ditambah dengan Vy kuadrat dipangkatkan dengan 0,5 atau sama dengan akarnya. Lalu untuk langkah ketiga, di sini saya memasukkan fungsi persamaan diferensial yang digunakan. Di sini persamaan diferensial yang digunakan itu sama seperti yang saya jelaskan di awal, itu kita menggunakan percepatan di sumbu X, percepatan di sumbu Y, dan percepatan di sumbu Z. Untuk kecepatannya juga sama, jadi 3 sumbu yang berbeda, yaitu kecepatan di sumbu X, kecepatan di sumbu Y, dan juga kecepatan di sumbu Z. Lalu untuk percepatan di sumbu X, di sini saya menginisiasi dengan huruf NF. Kita masukkan persamaannya seperti yang kita tahu itu min beta dikali dengan V dikali dengan CD dikali dengan Vx ditambah dengan CL dikali Vx kali Vz ditambah dengan CS dikali V kali Vy dibagi dengan Vt atau V tegak lurusnya. Selanjutnya dengan kecepatan di sumbu Y, di sini saya menginisiasi dengan F1. Percepatan di sumbu Z, di sini saya menginisiasi dengan F2. Lalu untuk kecepatannya, di sini saya menginisiasi kecepatan di sumbu X sebagai G1, kecepatan di sumbu Y di sini sebagai G2, dan kecepatan di sumbu Z sebagai G3. Lalu untuk menentukan proses yang diiterasi, untuk menentukan proses yang diiterasi, di sini saya menggunakan J dengan iterasi dimulai dari 2 sampai dengan N. Dengan T sama dengan T ditambah dengan J min 1 dikali dengan H. Ini merupakan proses awal untuk yang diiterasi. Lalu kita menggunakan persamaan Euler untuk menyelesaikan persamaan ini. Persamaan Euler seperti yang kita tahu tadi untuk menyelesaikannya itu menggunakan Y plus 1 sama dengan YI ditambah dengan HF ditambah dengan TI YI. Di sini kita akan masukkan ke perumusannya, kita menggunakan 4 variabel, yaitu percepatan di sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, dan kecepatan di sumbu Y, sumbu X, dan sumbu Z. Di sini kita bisa lihat untuk di sumbu X, percepatan di sumbu X kita menggunakan, ini kita masukkan aja hal yang sama, yaitu X1, XI ditambah dengan HG1, kita masukkan fungsinya. Lalu untuk YI plus 1, kita YI terus ditambah dengan H sama fungsinya itu G2. Untuk percepatan di sumbu Z, itu kita masukkan Z sama dengan H kali fungsinya gitu G3. Lalu untuk kecepatannya juga sama, kecepatan di sumbu X, kita masukkan kecepatan ditambah dengan H kali fungsinya. Kecepatan di sumbu Y juga sama, kecepatan di sumbu Y ditambah H kali fungsinya. Lalu untuk kecepatan di sumbu Z itu kita juga sama, kecepatan di sumbu Z ditambah dengan H kali fungsinya. Sehingga untuk pengkodingannya digunakan hal yang sama. Lalu untuk plot pada grafik, di sini saya memplotkan sebagai 3 grafik, yaitu plot grafik sebagai fungsi X, Y. Untuk plot kedua, grafik X, Z, dan plot ketiga yaitu fungsi Y, Z. Lalu didapatkan hasil pada kondisi pertama pada metode Euler, yaitu tanpa pengaruh gesekan udara dan tanpa
gerak Magnus. Lalu untuk algoritma dari metode rumput orde 4, yaitu pada kondisi pertama, yaitu tanpa pengaruh gesekan udara dan tanpa gerak spin. Di sini untuk langkah pertama algoritma itu kita masukkan nilai variabel yang diketahui. Untuk variabel yang diketahui ada massa yaitu 0,43 kg, ada diameter yaitu sebesar 0,22 meter, lalu ada kerapatan udara sebesar 1,2 kg per meter per 3. Kalau ada untuk konstanta gesek, konstanta lift, dan konstanta horizontal itu sama dengan 0 karena tanpa pengaruh gesekan udara dan tanpa gerak spin. Lalu untuk percepatan gravitasi itu sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat dan beta itu sama dengan 0,0529 meter. Lalu di sini kita juga menginisiasi untuk percepatan dan kecepatannya baik di sumbu x, y, dan z. Untuk percepatan di sumbu x kita menginisiasi sebagai x, percepatan di sumbu y menginisiasi sebagai sumbu y, dan percepatan di sumbu z itu menginisiasi sebagai huruf z. Lalu untuk kecepatan di sumbu x kita menginisiasi sebagai vx, kecepatan di sumbu y kita menginisiasi sebagai vy, dan kecepatan di sumbu z menginisiasi sebagai vz. Lalu langkah kedua itu kita menentukan nilai dan jumlah loop untuk n. Untuk tahap awal untuk solusi pendekatan numerik adalah menentukan poin-poin dalam jarak yang sama dengan interval a, beta. Di sini saya masukkan nilai a-nya itu sama dengan 0, nilai betanya sama dengan 1, dan nilai n-nya itu sama dengan 100. Sehingga h sama dengan beta min a dibagi dengan n atau dibagi dengan 100. Itu beta itu 1 dikurangi 0 dibagi dengan 100 atau sebesar 0,01. Lalu untuk langkah ketiga itu menghitung variabel awal yang diperlukan. Di sini variabel awal yang diperlukan itu ada v dan v tegak lurus, kecepatan dan kecepatan tegak lurusnya. Untuk kecepatannya kita menggunakan v, menginisiasi sebagai v itu akar sama dengan akar vx kuadrat ditambah vy kuadrat tambah vz kuadrat. Di sini kita untuk akarnya dipangkatkan 0,5. Lalu untuk v tegak lurusnya itu sama dengan vx kuadrat ditambah vy kuadrat diakarkan. Di sini untuk akarkan v tegak lurusnya itu sama dengan vt inisiasinya dan akarnya itu dipangkatkan dengan 0,5. Lalu untuk langkah ketiga di sini kita memasukkan fungsi atau persamaan diferensial yang digunakan. Untuk persamaan diferensial kita gunakan itu menggunakan 6 variabel, itu baik percepatan di sumbu x, percepatan di sumbu y, dan percepatan di sumbu z. Dan juga kecepatan di sumbu x, kecepatan di sumbu y, dan juga kecepatan di sumbu x. Di sini kita masukkan menginisiasi persamaan diferensialnya. Untuk percepatan di sumbu x kita menginisiasi sebagai f, percepatan di sumbu y kita sebagai f1, percepatan di sumbu z sebagai f2. Lalu untuk kecepatannya, kecepatan di sumbu x sebagai g1, kecepatan di sumbu y sebagai g2, dan kecepatan di sumbu z sebagai g3. Lalu untuk angka selanjutnya kita menentukan proses yang diiterasi. Untuk menentukan proses yang diiterasi kita menggunakan iterasi J dengan iterasi dimulai dari 2 sampai dengan N. Lalu untuk langkah selanjutnya kita menyelesaikan persamaan menggunakan metode rumput orde 4. Untuk konsep penyelesaian persamaan menggunakan metode rumput adalah y+1 sama dengan y tambah 1/6 h dikali dengan k1 ditambah dengan k2, 2k2 ditambah dengan 2k3 ditambah dengan k4. Dan persamaan ini kita menyelesaikan dengan 6 variabel yang kita ketahui, yaitu kecepatan di sumbu x kita misalkan dengan vx, kecepatan di sumbu y diinisiasikan dengan vy, kecepatan di sumbu z diinisiasikan dengan vz. Lalu untuk percepatan di sumbu x kita inisiasikan sebagai x, percepatan di sumbu y diinisiasikan sebagai y, dan percepatan di sumbu z diinisiasikan sebagai z. Sehingga persamaannya kita masukkan didapatkan untuk x, y, z, dan vx, vy, vz itu didapatkan seperti ini nih. Untuk x itu sama dengan x ditambah dengan 1/6 dikali h dikali dengan k1 ditambah 2k2 ditambah 2k3 ditambah dengan k4. Untuk y itu sama dengan y ditambah dengan 1/6 dikali h kali R1 ditambah 2R2 ditambah 2R3 tambah R4. Karena di sini saya menginisiasi untuk orde kecepatan di sumbu Y saya menggunakan huruf R. Lalu untuk kecepatan di sumbu Z, percepatan di sumbu Z di sini saya menggunakan Z sama dengan 1/6 dikali H ditambah dengan L1 ditambah 2L2 ditambah 2L3 ditambah L4. Di sini saya menginisiasi untuk percepatan di sumbu Z menggunakan huruf L. Lalu untuk kecepatan di sumbu X, di sini saya menggunakan
Vx ditambah dengan 1/6 dikali H dikali dengan Q1 tambah 2Q2 tambah 2Q3 tambah Q4. Karena sini saya menggunakan menginisiasi kecepatan di sumbu X menggunakan huruf Q. Lalu untuk kecepatan di sumbu Y, di sini saya sama dengan Vy ditambah dengan 1/6 dikali H dikali W1 tambah 2WU2 tambah 2W3 ditambah W4. Karena di sini untuk kecepatan di sumbu Y saya menginisiasi dengan huruf W. Lalu untuk kecepatan di sumbu Z, di sini saya sama dengan Pz ditambah dengan 1/6 dikali H dikali U1 ditambah 2U2 tambah 2U3 ditambah U4. Karena di sini untuk Pz atau kecepatan di sumbu Z biasanya menginisiasi dengan huruf U. Lalu untuk persamaan ini menyusun order rumput. Di sini kita menyelesaikan untuk K1-nya, K2-nya, K3, dan K4-nya. Untuk order 1 memiliki fungsi K1 sama dengan fungsi F. Di sini kita masukkan aja karena K1. Di sini saya menyelesaikan percepatan X yaitu menggunakan huruf kecepatan sumbu X itu menggunakan huruf G1. Di sini saya menginisiasi sebagai K. Untuk kecepatan di sumbu Y saya menggunakan G2 itu menginisiasinya dengan huruf R. Lalu kecepatan di sumbu Z untuk penyelesaian G3 itu saya menginisiasi sebagai huruf L. Lalu untuk percepatannya di sumbu F, percepatannya F menginisiasikan dengan huruf Q1. Lalu percepatan di sumbu Y itu menginisiasi sebagai W1 dan percepatan di sumbu Z untuk order 1 saya menggunakan U1. Karena order 1 makanya di sini saya tuliskan untuk yang pertama. Lalu untuk order 2, untuk fungsi K2 sama dengan F, TI tambah H/2 ditambah HI tambah setengah K1. Jadi saya menginisiasikan sama seperti yang pertama, tapi di sini saya mengganti huruf angkanya menjadi 2 karena untuk menyelesaikan order 2. Untuk kecepatan di sumbu Y, kecepatan di sumbu X ini menggunakan K2 sama dengan G1 ditambah dengan dikali Vx ditambah dengan 0,5 karena setengah dikali H dikali Q1 ditambah dengan Vy ditambah dengan setengah kali H kali W1. Untuk Vz itu ditambah setengah kali H kali U1, X sama dengan setengah kali dengan H kali K1. Lalu untuk Y sama dengan tambah setengah dikali dengan H kali R1. Untuk Z itu setengah kali H kali L1. Lalu untuk T sama dengan ditambah setengah kali H. Lalu untuk selanjutnya sama karena untuk menyelesaikan kecepatan di sumbu Y kita menggunakan huruf karena order 2 kita menginisiasi dengan R2. Lalu untuk kecepatan di sumbu Z untuk order 2 kita menggunakan inisiasi L2. Lalu untuk percepatan di sumbu X di sini saya menggunakan Q2 karena order 2. Lalu percepatan di sumbu Y di sini saya menggunakan huruf inisiasi W2. Lalu untuk kecepatan di sumbu Z di sini saya menggunakan U2 karena di order 2. Lalu untuk selanjutnya kita menyelesaikan untuk order 3 untuk fungsi K3 itu sama dengan F TI tambah H/2 YI tambah setengah K2. Di sini karena order ketiga saya ganti hurufnya angkanya menjadi K3 untuk menyelesaikan kecepatan di sumbu X. Di sini G1 tambah dengan Vx ditambah dengan 0,5 kali H kali Q2 karena sesuai dengan inisiasi fungsinya. Lalu untuk kecepatan di sumbu Y, ini saya menginisiasikan dengan huruf R3 karena untuk order ketiga sama dengan G2 dan seterusnya. Lalu untuk kecepatan di sumbu Z, di sini saya menginisiasi sebagai L3 karena untuk order 3. Lalu percepatan di sumbu X saya menggunakan Q3. Kecepatan di sumbu Y saya menggunakan W3 dan percepatan di sumbu Z di sini saya menggunakan U3. Lalu untuk order keempat di sini untuk menyelesaikan fungsi K4 sama dengan F TI plus 1, YI plus K3. Lalu untuk karena order keempat saya mengganti angkanya menjadi K4. Untuk K4 yaitu kecepatan di sumbu X
itu kita masukkan fungsinya, lalu kecepatan di sumbu Y saya menggunakan R4, dan kecepatan di sumbu Z saya menggunakan L4 karena order 4. Lalu untuk percepatannya, di sini saya menggunakan percepatan di sumbu X yaitu Q4, percepatan di sumbu Y karena order 4 kita menggunakan W4, lalu untuk percepatan di sumbu Z kita menggunakan U4. Lalu untuk plot pada grafiknya, di sini saya menggunakan 3 plot, yaitu plot fungsi X terhadap Y, plot fungsi X terhadap Z, dan plot fungsi Y terhadap Z. Sehingga didapatkan 3 grafik. Ini merupakan hasil metode rumput order 4 pada kondisi pertama, yaitu tanpa pengaruh gesekan udara dan tanpa gerak spin. Di sini saya menggunakan MATLAB tahun 2020, di mana untuk penyelesaian pada kondisi pertama, yaitu kondisi tanpa gesekan udara dan tanpa gerak spin vertikal, di mana untuk tanpa gesekan udara, untuk CD-nya itu saya masukkan nilai 0 karena kita menggunakan tanpa gesekan udara, dan tanpa gerak spin untuk CL dan CS-nya juga sama dengan 0. Ini untuk algoritma memasukkan nilai variabel yang diketahui. Lalu untuk algoritma selanjutnya itu sama seperti yang sudah saya jelaskan untuk penyelesaian pada kondisi pertama. Lalu untuk hasil plot pada grafik, didapatkan pada kondisi pertama tanpa hambatan udara dan tanpa gerak spin baik vertikal maupun horizontal. Untuk metode Euler adalah grafiknya seperti ini. Lalu untuk metode Runge-Kutta sama, yaitu pada kondisi yang sama tanpa gesekan udara dan tanpa gerak spin baik vertikal maupun horizontal. Untuk algoritmanya juga sama. Lalu ketika kita jalankan codingannya untuk metode Runge-Kutta order 4, didapatkan grafik seperti ini, yaitu dalam bentuk parabola sempurna, yaitu sama seperti metode Euler untuk kondisi yang pertama. Lalu untuk pembahasannya pada kondisi pertama, yaitu tanpa hambatan udara dan tanpa gerak spin, didapatkan metode Euler-nya pada kondisi pertama. Karena kondisi awal kecepatan bola tiap sumbu adalah 5 meter per sekon dan kondisi awal itu 0, maka diperoleh hasil grafik lintasan berupa parabola sempurna. Bisa dilihat baik metode Euler maupun metode Runge-Kutta order 4 didapatkan bentuk parabola sempurna. Lalu untuk yang kedua, untuk penyelesaian kondisi kedua pada algoritma penyelesaian persamaan gerak dengan pengaruh gesekan udara dan tanpa gerak spin dengan menggunakan metode Euler. Di sini angka pertama yaitu saya memasukkan nilai variabel yang diketahui. Untuk masanya itu sama dengan 0,43 kg, untuk diameternya itu 0,22 meter, untuk kerapatan udara itu sama dengan 1,2 km per meter pangkat 3. Lalu untuk kostata geseknya karena dipengaruhi dengan gesekan udara itu sebesar 0,5. Untuk kostata lift dan horizontal tetap 0 karena tidak tanpa pengaruh gerak spin. Lalu untuk kecepatan gravitasi itu sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Lalu untuk beta itu sama dengan 0,0529 meter. Lalu di sini saya juga menginisiasi untuk fungsi kecepatan dan percepatannya. Untuk percepatannya di sumbu X, di sini saya menginisiasi sebagai huruf X. Untuk percepatan di sumbu Y, saya menginisiasi sebagai huruf Y, dan percepatan di sumbu Z, saya menginisiasi sebagai huruf Z. Lalu untuk kecepatannya, di sini kecepatan di sumbu X, saya menginisiasi sebagai Vx, kecepatan di sumbu Y, saya menginisiasi sebagai Vy, dan kecepatan di sumbu Z, saya menginisiasi sebagai Vz. Lalu untuk menginisiasi selanjutnya itu sama persis seperti penyelesaian pada kondisi pertama. Lalu sini saya langsung mendapatkan hasil pada metode Euler-nya pada kondisi kedua dengan pengaruh gesekan udara dan tanpa gerak spin adalah sebagai berikut. Bisa dilihat gerak jatuhnya yang tadi awal kita dapatkan gerak jatuh sebagai di titik 4.5. Di sini sampai yang didapatkan 4,5. Lalu untuk penyelesaian algoritma pada kondisi kedua yaitu dengan metode gesekan udara dan tanpa gerak spin pada metode Runge-Kutta order 4. Di sini yang pertama kita mengubah nilai variabel yang diketahuinya, yaitu untuk massa itu sama dengan 0,43 kg,
untuk diameter itu sama dengan 0,22 meter, untuk kerapatan udara itu 1,2 kg meter pangkat 3, untuk konstanta geseknya itu sebesar 0,5, lalu untuk konstanta lift dan konstanta horizontal itu sama dengan 0 karena tidak dipengaruhi oleh gerak spin. Lalu untuk percepatan gravitasinya itu sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat dan betanya itu sebesar 0,0529 meter. Di sini saya juga menginisiasi untuk percepatan dan kecepatannya. Untuk percepatan di sumbu X, saya menginisiasi sebagai huruf X, percepatan di sumbu Y saya menginisiasi sebagai huruf Y, dan percepatan di sumbu Z saya menginisiasi sebagai huruf Z. Lalu untuk kecepatannya, itu ada kecepatan di sumbu X saya menginisiasi sebagai Vx, kecepatan di sumbu Y menginisiasi sebagai huruf Vy, dan kecepatan di sumbu Z sebagai Vz dengan kecepatannya sebesar 5 meter per sekon. Lalu untuk penyelesaiannya sama seperti waktu penyelesaian pada kondisi pertama, yaitu pada kondisi kedua ini saya langsung dapatkan hasilnya itu dengan pengaruh gesekan udara tanpa gerak spin, itu seperti ini. Lalu untuk kondisi yang kedua, yaitu menggunakan gesekan udara dan tanpa gerak spin baik vertikal maupun horizontal. Dengan gesekan udara, itu kita masukkan nilai CD-nya itu sebesar 0,5. Sehingga didapatkan plot grafiknya seperti ini. Ini untuk menyelesaikan pada kondisi kedua dengan gesekan udara dan tanpa gerak spin baik vertikal maupun horizontal untuk metode Euler. Lalu untuk metode ruang kota orde 4 dengan gesekan udara, lalu kita masukkan CD-nya sebesar 0,5 dengan gesekan udara. Didapatkan plot grafik seperti ini. Ini untuk menyelesaikan pada kondisi kedua menggunakan metode Runge-Kutta. Kondisi kedua tersebut yaitu dengan menggunakan hambatan udara dan tanpa menggunakan gerak spin vertikal maupun horizontal. Lalu jika kita bahas pada kondisi 2 dengan adanya pengaruh hambatan udara namun tanpa efek Magnus, menggunakan kondisi awal kecepatan bola tiap sumbu sebesar 5 meter per sekon dan posisi awal bola 0,0,0 atau x, y, z-nya 0. Diperoleh hasil grafik lintasan bola itu seperti ini. Grafik pada gambar ini memperlihatkan ketika hambatan udara atau CD ditingkatkan, maka bola akan jatuh lebih dekat daripada tanpa hambatan udara. Lalu selanjutnya kita menyelesaikan pada kondisi ketiga, yaitu dengan pengaruh gesekan udara dan dengan gerak spin pada metode Euler. Pada penyelesaian kondisi ketiga ini, kita mengubah nilai variabel yang diketahui. Untuk nilai variabel yang diketahui itu pada masanya itu 0,43 kg, diameternya itu 0,22 meter, kerapatan udaranya sebesar 1,2 kg per meter pangkat 3, untuk konstanta geseknya itu sebesar 0,5, untuk konstanta liftnya atau CL itu sama dengan 0,33, untuk konstanta horizontalnya atau CS sebesar 1,5, dan percepatan gravitasinya itu sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat, dan betanya itu sebesar 0,0529 meter. Di sini saya menginisiasikan untuk percepatan dan kecepatannya. Untuk percepatannya di sumbu X saya menginisiasikan sebagai X, percepatan di sumbu Y saya menginisiasikan sebagai Y, dan percepatan di sumbu Z saya menginisiasikan sebagai Z. Lalu untuk kecepatannya, di sini saya menginisiasikan kecepatan di sumbu X sebagai Vx, kecepatan di sumbu Y sebagai Vy, dan kecepatan di sumbu Z sebagai Vz. Lalu untuk mendapat penyelesaian algoritma selanjutnya itu sama seperti saat menyelesaikan pada kondisi pertama, yaitu pada kondisi ketiga ini dengan pengaruh gesekan udara dan gerak spin didapatkan grafik seperti ini. Lalu pada algoritma yang ketiga, pada kondisi ketiga, yaitu dengan pengaruh gesekan udara dan gerak spin pada metode rumput orde 4. Di sini saya angka pertama algoritma itu memasukkan nilai variabel yang diketahui, yaitu pada masa itu 0,43 kg,
diameternya 0,22 meter, kerapatan udaranya sebesar 1,2 kg per meter per 3, cos total geseknya sebesar 0,5, cos total liftnya atau CL sebesar 0,33, dengan horizontalnya CS sebesar 1,5, percepatan gravitasinya sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat, dan betanya sebesar 0,0529 meter. Di sini saya menginisiasi percepatannya. Untuk percepatannya di sumbu X saya menginisiasi sebagai X, percepatan di sumbu Y saya menginisiasi sebagai Y, dan percepatan di sumbu Z saya menginisiasi sebagai Z. Lalu untuk kecepatan di sumbu X, di sini saya menggunakan kecepatan di sumbu X sebagai Vx, kecepatan di sumbu Y sebagai Vy, dan kecepatan di sumbu Z sebagai Vz. Lalu untuk hasil metode algoritma selanjutnya itu sama seperti pada menyelesaikan pada kondisi pertama. Di sini didapatkan pada hasil kondisi ketiga dengan pengaruh gesekan udara dan gerak spin sebagai berikut. Lalu untuk menyelesaikan pada kondisi ketiga, itu adalah dengan gesekan udara dan dengan spin vertikal maupun horizontal. Di sini kita masukkan untuk spin vertikalnya atau CL-nya itu sebesar 0,33. Lalu gerak spin horizontalnya itu sebesar 1,5. Untuk karena kondisi ketiga itu dengan gerak spin vertikal, dengan gesekan udara, dan dengan gerak spin horizontal. Didapatkan bentuk plot grafik seperti ini. Ini untuk menyelesaikan pada metode Euler, menyelesaikan pada kondisi ketiga yaitu dengan hambatan udara dan dengan gerak spin vertikal maupun horizontal. Lalu untuk pada metode Runge-Kutta, untuk menggunakan menyelesaikan pada kondisi ketiga dengan gesekan udara dan dengan gerak spin vertikal maupun horizontal, didapatkan nilai CL-nya itu sebesar 0,33 dan CS-nya itu 1,5. CL itu spin vertikal dan CS merupakan spin horizontal. Ini untuk menyelesaikan pada kondisi ketiga dengan menggunakan metode Runge-Kutta. Itu didapatkan plot grafik seperti ini. Untuk pembahasan pada kondisi ketiga ini adalah kondisi bola dengan adanya pengaruh hambat udara dan juga pengaruh rotasi putaran bola secara horizontal yang menghasilkan efek Magnus dalam arah horizontal. Menggunakan kondisi awal kecepatan tiap sumbu sebesar 5 meter per sekon dan posisi awal bola at 0,0 dan 0,0. Diperoleh hasil grafik lintasan seperti ini. Grafik tersebut memperlihatkan ketika koefisien spin vertikal atau CL ditingkatkan, maka bola akan jatuh lebih dekat. Namun ketinggian maksimum bola menjadi lebih tinggi. Ketika koefisien spin horizontal atau CS ditingkatkan, maka bola akan jatuh lebih dekat. Lalu kesimpulan dari percobaan ini adalah lintasan bola sepak berbeda dengan parabola biasa. Faktor yang mempengaruhi perbedaan ini adalah karena pengaruh hambatan udara dan juga efek Magnus karena gerak rotasi bola. Ketika hambatan udara besar, maka bola akan jatuh lebih dekat dibandingkan dengan tanpa hambatan udara. Sedangkan ketika faktor rotasi bola diperhitungkan, maka pada bola akan mengalami efek Magnus baik secara vertikal maupun horizontal sesuai dengan arah rotasi bola. Saat spin rotasi vertikal bola tinggi, maka dari grafik terlihat bahwa bola mencapai ketinggian yang lebih tinggi, tapi jarak jatuhnya lebih dekat. Sedangkan pada spin rotasi horizontal, bola tinggi, maka bola akan mengalami gerak spiral dalam arah horizontal. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.